Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Lestari, saya dari PGMI 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model perkembangan kurikulum. Di sini yang pertama-tama saya menjelaskan apa itu pengertian model perkembangan kurikulum. Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, dan model model supervisi, dan model-model lainnya. Menggunakan model pada perkembangan kurikulum dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Model-model perkembangan kurikulum yang pertama yaitu berdasarkan perkembangan para ahli kurikulum dewasa saat ini menyajikan model-model perkembangan kurikulum, di mana setiap model memiliki kekhasan tertentu, baik dilihat dari keluasan perkembangan kurikulumnya itu sendiri maupun dilihat dari tahapan perkembangan sesuai dengan pendekatannya. Dalam makalah ini hanya beberapa model saja yang disajikan, dan guru dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan. Model-model perkembangan kurikulum dari berbagai pendapat, yaitu yang pertama administratif. Model administratif merupakan model perkembangan kurikulum paling lama. Model ini sering disebut garis staff atau top down atau life down. Yang kedua yaitu model grassroots, yaitu dari bawah. Jika pada perkembangan model administratif, kegiatan perkembangan kurikulum berasal dari atas, model ini inisiatif justru berasal dari bawah, yaitu dari para pengajar yang merupakan para pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah. Model pengembangan kurikulum administratif bersifat sentralisasi, sedangkan model grassroots akan berkembang pada sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Yang ketiga yaitu Baycam. Yang keempat itu Ralph Taylor. Yang kelima inverted model Taba, yaitu Taba terpercaya bahwa esensial proses deduktif ini cenderung untuk mengurangi kemungkinan inovasi kreatif, sebab membatasi kemungkinan dalam konsep-konsep baru kurikulum. Taba menyatakan bahwa yang pertama, bila perubahan dari nilai mendesain ulang kerangka yang menyeluruh, maka sebelumnya harus ditetapkan terlebih dahulu suatu pola yang akan dipelajari dan diuji. Yang kedua, panitia menyusun kurikulum yang tradisional itu dapat diunduh rencana-rencana kurikulum yang bermanfaat. Bagian dari desain itu sendiri hanya atas dasar logika yang empiris. Yang ketiga, karena mereka tidak melakukan pengujian secara empirik, kurikulum yang menghasilkan cenderung merupakan skema atau scan sebagai yang sangat umum untuk abstrak yang sedikit membantu untuk melaksanakan praktek interaksional. Yang tiga masalah tersebut menunjukkan efisiensi memperkaya yayasan kurikulum yang tradisional dan kesenjangan antara teori dan praktek suatu contoh yang ada dalam kurikulum tersebut. Yang keenam, The Demonstration Model. Yang ketujuh, Roger Interventional Restoration Model. Yang kedelapan yaitu D.K. Wheeler. Yang kesembilan, Auday dan Howard Nichols. Yang kesepuluh, Dicker Walker. Yang kesebelas, Malcolm Skilbeck. Yang kedua belas, The Systematic. Yang ke-13, Emerging Technical Model. Yang ke-14, The Layton Soto Model. Yang ke-15, The Saylor and Alexander Model. Terus yang ke-16, Model Olivia. Yang ke-17, Kurikulum Terpadu. Terus saya akan menjelaskan jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, separated kurikulum. Yang kedua, compared kurikulum.
Yang ketiga, profile kurikulum. Yang keempat, integrated kurikulum. Dan saya akan juga menjelaskan fungsi model. Di sini perkembangan kurikulum bagi guru. Maka, fungsi model perkembangan kurikulum bagi guru adalah yang pertama, sebagai pedoman bagi guru untuk memilih model perkembangan yang sesuai dengan pelaksanaan perkembangan kurikulum di lapangan. Yang kedua, sebagai bahan pengetahuan untuk melihat lahir sebagaimana sebuah kurikulum tercipta dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Yang mungkin selama ini guru hanya mengetahui bahwa kurikulum tersebut sebagai yang siap saji, padahal melalui proses yang panjang sesuai dengan model nama yang dipilih oleh pengembangan kurikulum atau mengambil kebijaksanaan. Yang ketiga, sebagai bahan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, karakteristik, dan sesuai dengan pengalaman belajar yang diharapkan atau dibutuhkan oleh siswa. Yang keempat, sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang merupakan sebagai tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dengan meningkatkan kinerja sebagai guru. Yang kelima, sebagai bahan untuk melihat perbandingan dan keberhasilan tentang model pengembangan kurikulum yang digunakan suatu sekolah, yang artinya diharapkan untuk memperbaiki kurikulum yang dilaksanakan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.